semuanya, selamat datang di podcast Code and Coffee. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu program unggulan internasional dari Philkom UB, yaitu FESIT 2025, Philkom UB Academic and Cultural Exchange on Information Technology. FESIT merupakan program akademik dan pertukaran budaya yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, melalui program ini, mahasiswa dari berbagai negara datang ke Malang untuk belajar teknologi sekaligus pengenalan budaya Indonesia, itu terutama di kota Malang itu sendiri. Nah, tahun lalu FESIT berhasil menggait lebih dari 100 peserta dari 28 negara, dan ini membuktikan bahwa FESIT mendapat perhatian dari skala global nih. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut, kita sudah bersama dua narasumber di hadapan kita. Yang pertama ada Dr. M. Ali Fauzi Eskom, MKom PhD, selaku Ketua Pelaksana FESIT tahun 2025. Dan ada George Abraham, salah satu LO yang terjun langsung mendampingi para peserta di lapangan nih. Oke, selamat datang Pak Ali dan Kak George. Selamat datang, ya terima kasih undangannya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau saya agak batuk dikit, alhamdulillah baik. Kalau saya ya baik gitu, baru kelas juga. Oke. Iya. Tapi mungkin sedikit saya luruskan ya. Saya bukan ketua panitia, saya ketua IRO saja sebenarnya. Ketua panitianya Bu Indri. Oh, oke, siap. Iya, sama George ini. Panitia aslinya malah ya. Panitia koordinator nih. Iya. Nah, mungkin kali ini kita langsung aja kali ya Pak dan Kak George untuk ngobrol-ngobrol langsung tentang FESIT 2025 sendiri. Mungkin saya mau tanya-tanya ke Pak Ali dulu nih kali ya. Kalau bisa ditarik ke belakang di tahun lalu di FESIT 2024 itu tuh kan berhasil menarik 104 peserta dari 28 negara nih. Nah, itu kan pencapaian yang sungguh luar biasa untuk Philkom ataupun Universitas Brawijaya. Nah, mungkin bisa deh Bapak ceritain secara singkat apa itu FESIT dan bedanya tahun ini sama tahun lalu itu apa sih Pak? Serta mungkin tujuan utama dari program FESIT ini. Oke, terima kasih undangannya. Jadi untuk FESIT itu ini adalah tahun kedua. Jadi tahun lalu itu tahun pertama. Jadi bisa dikatakan tahun lalu kita masih belajar gitu ya, masih banyak kekurangan. Mungkin saya cerita sejarahnya bagaimana kok bisa ada FESIT gitu ya. Oke, jadi UB sekarang ini sedang gencar-gencarnya untuk melakukan aktivitas internasionalisasi. Ada banyak aktivitas yang dilakukan ya. Pada dasarnya kalau kita bicara internasionalisasi, kita bisa mengirim mahasiswa atau dosen ke luar negeri atau mendatangkan mahasiswa atau dosen ke UB seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah memberikan international exposure gitu ya bagi sivitas akademika UB ya. Kalau di Philkom sendiri ya berarti memberikan international exposure bagi mahasiswa dan juga dosen, tendik dan semua yang ada di Philkom seperti itu. Nah, salah satu fokus utama dari internasionalisasi adalah mendatangkan mahasiswa asing ke sini ya. Selain kita juga ada program lain kan untuk mengirim mahasiswa kita ke luar negeri gitu ya. Selain itu kita juga mendatangkan mahasiswa asing itu ke sini kayak gitu. Nah, awalnya waktu itu memang bisa dikatakan IRO ini masih muda ya dan tahun lalu saya juga tahun pertama saya menjabat sebagai Ketua International Relation Office di Philkom. Kemudian kami awalnya mendapat hibah dari rektorat ya, dari rektorat UB, dari UB Pusat kayak gitu untuk mendatangkan waktu itu cuma 10 mahasiswa. Ya, cuma 10 mahasiswa untuk didatangkan ke sini. Nah, jadi menurut kami waktu itu 10 mahasiswa kan nggak banyak sebenarnya ya. Tapi waktu itu kami sudah merasa itu tantangan yang cukup besar, bagaimana cara menghandle 10 mahasiswa tadi, membuat event bagi 10 mahasiswa tadi agar ada manfaatnya bagi mereka dan ada juga manfaatnya bagi kita, dan juga kita bisa menjalin kerjasama yang lebih bagus lagi, lebih intens lagi dengan
mitra kita kayak gitu. Nah, akan tapi setelah alhamdulillah sukses gitu ya, waktu itu mahasiswanya dari UiTM Malaysia, itu yang pertama. Kemudian dari situ kami belajar banyak hal, dan tema yang kami ambil waktu itu adalah tentang AI ya, karena ada banyak hal ya. Yang pertama memang kita salah satu Philcom ini salah satu unggulannya memang AI ya. UB sendiri memang AI dijadikan salah satu unggulan ya, UB punya AI Center juga. Nah, yang kedua memang banyak dosen kita yang expert di bidang AI, dan AI merupakan topik yang hype banget gitu ya. Semua orang pengen belajar AI gitu ya. Nah, jadi gampang banget. Kalau topiknya AI ini banyak yang daftar kamarnya gitu ya. Nah, akhirnya dari situ kita mulai berani untuk membuat acara-acara untuk mendatangkan mahasiswa asing ke sini ya. Kemudian ada lagi beberapa mahasiswa dari Singapura Polytechnic sini, kemudian ada lagi beberapa mahasiswa dari ISUFES Filipina ke sini ya. Kemudian kita kepikiran kalau kayak gini lah capek ya, satu-satu gitu ya, bolak-balik kayak gitu acaranya. Nah, bagaimana kalau kita langsung membuat kegiatan besar yang bisa langsung menampung banyak mahasiswa asing untuk berkegiatan di sini. Nah, kemudian kita lakukan diskusi ya, melibatkan banyak stakeholder dari waktu itu dekanat, kemudian bagian kemahasiswaan juga ya, kemudian juga beberapa dosen terkait seperti itu. Kemudian kita lahir beberapa konsep ya. Nah, dan akhirnya disetujui konsep yang kita sebut sebagai Face It ini ya. Nah, dan namanya juga berubah-ubah sebenarnya. Awalnya kami punya nama BRIS ya. BRIS itu Brawijaya Academic Exchange gitu ya. Nah, terus ternyata BRIS ini sudah ada yang pakai namanya. Nah, kemudian ya alhamdulillah ada satu usul nama yang menurut saya juga cukup bagus gitu ya. Face It ya, Face, ada yang nyebut Face IT gitu ya, Information Technology, tapi kalau kami menyebutnya Face It kayak gitu ya. Jadi kami membuat konsep di mana Face It ini adalah kegiatan yang bisa menarik mahasiswa asing untuk melakukan exchange ke Philcom, di mana kita punya tema untuk masing-masing tahun gitu ya. Yang tahun lalu temanya adalah tentang AI dan data visualization. Kemudian agar lebih meriah lagi ya. Jadi acaranya nggak cuma belajar tentang AI ya, tapi kita coba konsep acaranya biar lebih menarik gitu ya. Makanya di Face It yang pasti yang pertama ada keynote speaker dari internasional ya, yang tahun lalu itu dari Kanada sama Arab Saudi ya. Nah, dari UBC ya sama King Abdul Aziz University. Dua-duanya ini merupakan top university ya. UBC itu peringkatnya kalau nggak salah belasan atau 20-an kayak gitu ya. Kalau King Abdul Aziz ya top 100 lah ya. Nah, kemudian kita juga punya acara untuk, karena mereka di sini kan salah satu tujuan utamanya adalah membangun network ya dengan mahasiswa-mahasiswa asing yang lain. Jadi kita buat juga kegiatan yang bisa membuat mereka bondingnya jadi lebih kuat kayak gitu. Nah, kemudian ya mumpung di Malang masa nggak kunjungi Bromo gitu ya. Betul. Kunjungi Kayu Tangan. Iya. Nah, jadi sekalian kita juga buat trip ke beberapa tempat-tempat wisata yang menarik, dan juga udah di Indonesia ya. Apa salah satu keunggulan dari Indonesia? Batik gitu ya. Nah, jadi kita ajari juga mereka untuk membuat batik. Dan agar lebih seru lagi, kita buat juga kompetisi untuk mereka. Kalau tahun lalu kita nyebutnya kompetisinya code ya. Ya kayak nama podcastnya ya. Code and Coffee nih. Bener banget ya. Jadi tahun lalu itu yang kami lakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Ya, pada dasarnya tahun ini hampir sama. Ya, cuma keuntungan dari tahun ini adalah
kami punya waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami juga punya banyak feedback dari tahun lalu yang bisa kami gunakan untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki yang tahun ini ya. Tapi secara konsep acara masih hampir sama ya, mungkin kayak code sekarang ganti Jos ya. Apa nama sekarang? Jadi Inescom Pak. Inescom International is a Competition kayak gitu. Kemudian dan dari situ juga kita mendapatkan lebih banyak peserta. Sekarang yang daftar itu 397 ya dari 32 negara. Kalau jumlah universitasnya berapa tadi saya lupa, sekitar 60-an ya, 60-an atau 70-an universitas. Keren. Ya, jadi tahun ini bisa dikatakan kami lebih siap. Mudah-mudahan eksekusinya juga lebih mantap gitu ya. Amin. Itu mungkin saya cerita sejarahnya bukan sedikit ya, lama tadi. Ya, seperti itu. Oke. Kalau dari pembicaraan Bapak tadi kan ada jalan-jalannya, ada outbound-nya juga, ada pertukaran budaya lah intinya, bukan akademik. Nah, untuk tema tahun lalu juga temanya tentang AI dan data visualization ya Pak. Nah, berarti tahun ini apakah masih sama temanya, tema AI dan data visualization juga, atau sudah berganti Pak? Dan apa yang Bapak harapkan nih dari peserta yang mengikuti Fest It tahun ini dengan temanya, sangkut pautnya dengan temanya? Tema tadi ya. Oke, ya jadi kalau tahun lalu memang AI dan data visualization, kalau sekarang itu temanya adalah kita nyebutnya AI plus X. Ya, jadi AI itu tools ya, yang bisa diterapkan di banyak domains ya. Makanya X itu berarti variabel gitu kan ya, kalau kita di coding itu kan X itu variabel gitu ya. Nah, jadi X ini bisa gampangnya X ini berarti domain apapun. Jadi bagaimana cara mengaplikasikan AI itu ke domain-domain tertentu. Nah, cuma sebelum melakukan aplikasi, berarti kita harus memahami AI itu dulu gitu ya. Jadi tema tahun ini adalah understanding and applying artificial intelligence. Jadi kita akan belajar apa itu AI, dan juga yang kedua bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan AI pada domain-domain tertentu. Nah, dan mungkin yang perlu saya singgung juga, saya tadi lupa ya, adalah program ini ya, kami mengundang mahasiswa ke sini itu untuk mahasiswa Filkom juga ya gitu. Jadi kami pengen sebisa mungkin melibatkan banyak mahasiswa Filkom juga dalam kegiatan ini. Dan saya bisa bilang tanpa bantuan dari mahasiswa-mahasiswa Filkom pada waktu itu tahun lalu ya, dan juga tahun ini pastinya ya, saya yakin tidak akan sukses acaranya. Jadi saya juga pengen berterima kasih ya pada mahasiswa-mahasiswa Filkom semuanya ya, yang telah membantu dalam kesuksesan acara yang tahun kemarin ya, dan juga insya Allah tahun ini ya, termasuk Jos. Nanti ya, termasuk Jos juga nanti ya. Seperti itu. Jadi harapannya nanti peserta bisa dari temanya ya, dari harapannya peserta bisa paham apa tuh AI. Karena kalau kita lihat dari demografi pesertanya, memang sebagian besar dari mahasiswa computer science. Tapi banyak juga mahasiswa dari teknik kimia, ya dari ilmu sosial, ya dari dari ya ilmu hukum dan sebagainya, psikologi dan sebagainya. Jadi memang diverse sekali. Ya, jadi kita coba buat kurikulumnya itu bisa dipahami oleh semua orang dari berbagai background. Ya, kami berusaha sebisa mungkin ya. Nah, nanti mengenai hasilnya nanti coba kita lihat dari hasil evaluasinya seperti apa. Tapi kalau dari sisi evaluasi materi dan juga silabus yang kami buat, ya menurut kami sudah sebisa mungkin mengakomodasi semua mahasiswa dari berbagai background seperti itu. Nah, mungkin tadi juga udah sempat di-mention ya tentang tema tahun ini, yaitu AI plus X dengan understanding and applying artificial intelligence ya Pak ya, gitu. Itu bagus banget buat dengan mahasiswa latar belakang yang berbeda, itu tuh mereka bisa mencoba memahami AI gitu ya Pak ya kan. Nah, tapi melihat sendiri kan
ini kan program yang besar ya untuk berskala internasional juga ya Pak. Nah itu tuh bukan satu hal yang mudah ya kalau misalnya kita lihat juga dengan betul begitu Kak George. Nah, negaranya banyak. Iya, negaranya banyak. Tadi ada 30-an ya, 30-an negara dan juga ada hampir 60 sampai 70 universitas dari luar negeri. Nah, mungkin apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi bersama tim mungkin untuk menjalankan Fest It ini gitu? Oke, kalau dari saya ya, ini mungkin yang lebih banyak bisa menjawab itu yang terjun ke lapangan ya. George ini mungkin nanti bisa nambahkan. Tapi mungkin dari saya pribadi saya kebanyakan memang dari sisi komunikasi ya. Jadi saya banyak melakukan komunikasi dengan peserta dan juga mitra-mitra yang ingin mengirim mahasiswanya ke sini. Oke, jadi mungkin yang pertama adalah mungkin beberapa tantangannya ya. Yang pertama memang kita karena berasal dari banyak negara, mereka punya culture yang berbeda-beda. Ya, mereka punya culture yang berbeda-beda, mereka punya norma yang berbeda-beda gitu. Sehingga kadang norma yang mereka pegang dengan norma yang kita pegang itu bisa jadi berbeda. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa istilahnya kayak mengakomodasi itu semua ya, tanpa kita kehilangan norma-norma kita kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya ya namanya ngurusi banyak orang ya. Ya, banyak orang punya punya background yang berbeda-beda gitu ya, punya pemikiran yang berbeda-beda. Akhirnya pendapatnya juga bakal berbeda-beda. Ya. Jadi ketika kami punya kebijakan tertentu, pasti tidak semuanya setuju. Pasti ada yang protes ya, pasti ada yang keberatan ya, tapi juga ada yang senang ya, ada yang suka dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana cara menjaga balance tadi ya? Kita mungkin tidak bisa untuk menyenangkan semuanya ya, tapi kita coba ambil keputusan yang terbaik gitu ya, yang bisa membuat acara ini tetap berjalan dengan lancar kayak gitu ya. Jadi kuncinya salah satunya adalah di komunikasi ya, bagaimana cara mengkomunikasikan perbedaan tadi ya, bagaimana cara untuk membuat kompromi-kompromi yang tidak akan membuat kita kehilangan nilai-nilai kita kayak gitu. Nah, saya seperti itu dari abstraknya. Dari contoh-contoh detailnya ada banyak. Nah, ini mungkin yang bisa cerita malah yang di lapangan gitu ya. Oke, gitu. Mungkin dari Kak George sendiri apa yang terjun langsung ke lapangan nih yang dirasain? Tantangannya ya? Iya. Oke, kalau untuk tantangannya benar yang kata Pak Ali sih. Jadi banyak sekali perbedaan budaya sama perbedaan mindset mereka dan segala macam. Nah, itu kita sebagai tuan rumah itu memang harus bisa bagaimana caranya kita tetap menjalankan norma-norma yang ada di kita tapi tidak menyinggung perasaan mereka. Itu yang paling susah, paling menantang sih gitu. Kalau dari aku. Oke, tapi aku tuh penasaran ya. Setahu aku kan Fest It itu diadain secara online sama offline, dan orangnya itu ada 300 ya Pak. Nah, 300 lebih nih. Berarti itu semuanya akan offline ke Indonesia atau dibagi menjadi offline dan online gitu? Ada sesinya atau seperti apa? Ya, jadi Fest It ini ya memang benar dilakukan secara online dan offline ya. Jadi ada sesi online, kemudian ada sesi offline, kemudian ada sesi online lagi. Ya, saya bisa katakan bahwa jadi seperti ini. Jadi Fest It itu mulainya adalah 15 September. Itu mulai dari sesi online-nya, di mana pada sesi online itu ya mereka belajar tentang AI dari dosen-dosen Philcom yang memang punya expert di bidang itu ya, dan memang punya kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni gitu ya, jadi bisa menyampaikan ke audiens internasional. Nah, jadi kalau jadwalnya itu seminggu itu ada 3 pertemuan ya, hari Senin, Rabu, sama Jumat. Nah, setiap minggu seperti itu ya. Jadi mulai 15 September sampai nanti
sebelum tanggal 27 ya, sekitar tanggal 25 ya. Iya. Ya, 25 September itu adalah sesi online yang pertama. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada 1 minggu sesi offline. Kemudian setelah itu ada minggu-minggu berikutnya sampai tanggal sekitar pertengahan November itu sesi online yang kedua. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Face It, yang wajib itu sesi online-nya. Jadi mereka kan nantinya akan mendapatkan sertifikat ya, mendapatkan transkrip dan sebagainya. Itu semuanya bisa diperoleh kalau mereka menyelesaikan semua sesi online-nya. Karena di sesi online itu ada materinya tadi, kemudian ada kuis di tiap pertemuan ya, tapi nggak ada popminya. Saya diajar sama Pak Ali juga nih, dan setiap kuis dapat hadiah biasanya. Jadi nggak ada hadiahnya saya. Kemudian kemudian ada UTS dan juga UAS. Nah, kemudian mereka akan mendapatkan nilai dari situ. Nah, jadi itu yang wajib mereka ikuti, sehingga mereka dari situ dapat sertifikat dan juga dapat transkrip. Nah, akan tetapi ada juga sesi offline-nya tadi ya. Jadi saya bisa katakan sesi offline itu sebenarnya opsional. Mereka misal nggak ikut sesi offline pun tidak masalah. Nah, mereka akan tetap mendapatkan sertifikat dan transkrip bahwa mereka telah mengikuti Face It, karena mereka telah mengikuti semua proses pembelajarannya, termasuk UTS dan UAS-nya seperti itu. Nah, akan tapi sesi offline ini banyak diminati. Walaupun tidak wajib, itu banyak sekali yang berminat untuk mengikuti sesi offline. Ya, kalau saya yang punya kuasa untuk anggaran dan sebagainya, semuanya saya terima untuk sesi offline. Gitu. Saya ya kita tetap terbatas ya. Ya semua budget kita terbatas juga. Jadi dari semua yang mendaftar itu kita seleksi. Sehingga kita mendapatkan 150 mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti sesi offline seperti itu. Nah jadi nggak semuanya, tapi cuma 150 mahasiswa yang mengikuti sesi offline. Nah, dan pemilihannya, salah satu kriteria pemilihannya yang pertama adalah diversity ya. Jadi kami coba semua negara itu terwakili. Dan juga kalau bisa semua universitas terwakili ya. Tapi nggak bisa ternyata, kalau semua universitas nggak bisa, kalau semua negara terwakili masih bisa ya, kalau semua universitas nggak bisa karena ada banyak universitas ya. Kemudian juga kami juga punya partner ya, di mana partner itu memang kami beri prioritas. Kenapa kok kami beri prioritas? Karena partner itu ini sebagai ajang untuk mempromosikan Filkom, itu yang pertama. Dan juga ajang untuk membuka kesempatan lain bagi mahasiswa Filkom juga. Kenapa kok seperti itu? Kayak gini. Jadi misal kami partner dengan ISUFES. Ya, ISUFES boleh ngirim mahasiswanya untuk mengikuti sesi offline. Tapi nanti mahasiswa kami juga tolong difasilitasi untuk ke ISUFES. Nah, Jos ini salah satu yang sudah pernah ke sana. Jadi itu kami buat sebagai bargaining power kami juga, agar mahasiswa kami juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan serupa di Universitas Mitra seperti itu. Oh, menarik banget ya. Menarik jadi banget. Nggak hanya maksudnya kayak datang atau menerima mahasiswa luar, kita juga mengirimkan beberapa mahasiswa untuk mencoba experience yang ada di luar juga nih. Nah, mungkin aku mau tanya-tanya juga nih ke Pak Ali nih, lagi nih terkait alasan utama yang membuat mahasiswa baik dari dalam negeri ataupun luar negeri itu tuh nggak boleh ngelewatin kesempatan buat join ke Face It ini, Pak. Iya, yang pertama memang sudah terbukti. Yang pertama ada sekitar 300 lebih ya, ya hampir 400 mahasiswa yang mendaftar gitu ya. Jadi memang program ini menarik kayak gitu ya. Bisa dilihat dari antusiasme yang mendaftar kayak gitu. Yang kedua adalah kami menawarkan tema yang kekinian gitu ya. Nah, sekarang temanya adalah AI plus X ya. Menurut saya itu salah satu tema yang kekinian kayak gitu, yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk saat ini.
ya kita nggak tahu ya di masa mendatang apalagi tema yang bakal banyak diminati kayak gitu, tapi yang pasti kalau sekarang AI ini merupakan salah satu tema yang banyak diminati. Kemudian selanjutnya adalah mereka punya kesempatan untuk mengunjungi Philcom ya, UB ya, salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu ya, dan Philcom salah satu universitas fakultas terbaik di UB gitu ya. Iya betul. Atau yang terbaik mungkin ya. Mungkin ya? bisa jadi. Amin. Ya. Kita amin. Iya, mereka bisa melihat langsung kayak fasilitas kita gitu. Saya bisa bilang tahun lalu gitu ya, ketika mahasiswa delegasi Face It melihat fasilitas kita, kayak kita punya game corner gitu ya. Kita punya ruang untuk olahraga ya, kita punya fasilitas kelas dan sebagainya ya. Mereka melihat fasilitas itu kayak gitu, dan mereka merasa bahwa ini fasilitas yang bagus kayak gitu ya, yang mereka bisa ceritakan nanti ketika balik ke negaranya kayak gitu, dan juga balik ke kampusnya mungkin bisa dapat beberapa insight kayak gitu, bagaimana pengelolaan kampus ya dan sebagainya. Dan yang terakhir mungkin Malang ya. Iya. Malang ini menarik untuk dikunjungi gitu ya. Betul. Ya, kita melihat banyak bule-bule di sini gitu ya, kan bukan tanpa alasan gitu ya. Karena memang Malang itu salah satu kota yang sangat menarik untuk dikunjungi orang asing. Iya. Nah, banyak tempat wisata yang menarik. Nah, kapan lagi kita punya kesempatan untuk mengunjungi universitas terbaik, salah satu universitas terbaik di Indonesia gitu ya, fakultas terbaik di UB gitu ya. Amin nih. Dan juga salah satu kota yang paling favorit dari segi wisata di Indonesia. Menurut saya seperti itu. Oke, mungkin kalau tadi kita udah dengar dari sisi peserta ya, mungkin sekarang kita bisa beralih ke Kak George nih sebagai LO dari tahun lalu. Kalau tadi aku dengar Kak George ini dari tahun lalu itu LO dan sekarang menjadi koordinator LO atau ketua ya tadi Pak bilangnya. Ketua Face It nih. Mungkin. Nah, kalau dari Kak George sendiri nih, selama LO ini peran utama Kak George itu sebagai LO mendampingi peserta itu bagaimana Kak? Dan bagaimana sih caranya Kak George menghadapi nih tantangan-tantangan yang komunikasi gitu? Apakah Kak George bahasa Inggrisnya udah setara bule? Waduh, TOEFL-nya berapa nih? Mungkin boleh diceritain. Jadi untuk tugas utama liaison officer itu sesuai namanya, kita harus bisa mendampingi peserta gitu, dan membuat nyaman si peserta itu selama ada di Malang seperti itu. Dan juga tugas utama kita adalah menjadi jembatan komunikasi dan juga kayak informan gitulah terkait apa aja sih yang ada di Malang, apa aja yang ada di Philcom, dan apa aja yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, itu adalah tugasnya liaison officer, karena memang si peserta ini nantinya bakal bertanyanya yang paling pertama pasti ke liaison officer seperti itu. Dan untuk kendalanya tadi untuk apa tadi? Nah, ketika Kak George menghadapi itu, kendalanya kan tadi udah diceritain tuh di awal. Nah, kalau misalnya mau jadi LO nih, apa yang harus Kak George punya misalnya? Oke, jadi untuk kita ya sebagai liaison officer itu yang pastinya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik gitu. Baik maksudnya itu pastinya kan komunikasi untuk liaison officer ini karena mahasiswanya mahasiswa internasional, jadi kita harus bisa berbahasa Inggris. Nah, tapi memang dari awal pendaftaran liaison officer itu memang sudah diberikan catatan kalau kalian itu tidak perlu perfect bahasa Inggrisnya gitu. Jadi yang penting bisa berkomunikasi gitu. Karena memang mahasiswa internasional juga tidak terlalu berpengaruh ya terkait grammar, terkait vocab dan segala macam. Yang penting kita dapat menyampaikan informasi ke mereka dan mereka paham, itu sudah cukup gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu pastinya karena kita adalah jembatan komunikasi mereka, kita harus sebagai liaison officer itu memiliki pengetahuan yang luas terkait Brawijaya, Philcom, bahkan Malang, bahkan Indonesia seperti itu. Karena mereka bakal banyak tanya terkait seputar hal itu
ke kita seperti itu. Dan juga pastinya kita harus proaktif karena liaison officer ini akan selalu mendampingi peserta gitu dari awal sampai akhir. Jadi si liaison officer ini harus istilahnya gercep lah gitu, gerak cepat supaya bisa membantu dan juga langsung mengkomunikasikannya jika ada peserta yang memiliki kendala dan segala macam gitu sih. Kalau untuk tugas utamanya liaison officer. Oke, berarti Kak George ini bahasa Inggrisnya udah bagus. Udah bagus banget nih Kak. Terus proaktif. Terus apa lagi ya Kak? Ganteng. Aduh, menarik kayaknya. Itu saya ambil dari waktu ada seleksi itu ya. Iya. Itu ada catatan. Apa tuh Pak catatannya Pak? Itu ganteng gitu. Saya nggak tahu siapa yang nulis. Kayaknya dia ini deh Pak, sekalian cari calon istri. Iya, kayak cari calon gitu Pak. Kayak sekalian gitu menebar jalan deh dikit. Aduh bosen nih sama Indonesia gitu. Cari yang luar-luar dulu deh. Itu yang berikan catatan tuh mungkin yang melakukan interview. Ya. Jadi saya kurang tahu siapa yang melakukan interview. Kayak dia menulis catatannya sendiri, ganteng gitu. Ya mungkin itu ya. Iya bisa jadi ya. Iya karena nggak ada itu Pak, karena itu memang yang melihat background checking kan saya dengan ada partner yang lain kan. Nah itu memang kami tidak berpikiran kalau bakal dibaca dosen karena itu karena kami sendiri yang menyeleksi, makanya kami kayak ini ganteng, ini cantik seperti itu. Oh gitu. Diri kami sendiri. Siap. Tapi kalau aku lihat-lihat nih Fetis tahun lalu, kalau nggak salah Kak George ini menang penghargaan. Iya. Jadi gitu. Apa kayak LO terbaik atau LO terapa gitu? Coba boleh diceritain mungkin Kak. Oke, jadi untuk tahun lalu itu memang untuk penghargaan LO dedikasinya selama seminggu itu memang dari panitia dosen itu memberikan penghargaan gitu. Jadi ada most fluent LO, most helpful LO, sama most fun LO gitu. Nah, kalau untuk tahun lalu aku itu dapat penghargaan most fun LO gitu. Dan sistem penilaiannya itu dari voting gitu Pak. Peserta ya. Voting peserta gitu. Dan ternyata aku diamanahi dan dapat menjadi most fun LO seperti itu. Aduh, Kurang menarik apa nih? Bener banget. Aduh, bener banget ya tuh. Bener banget tuh. Oke. Nah, kayak sekarang nih udah jadi most fun LO ya tahun lalu, terus udah jadi LO, jadi koordinator lagi tahun ini. Bener nggak tuh Kak George? Iya gitu. Berat sekali Pak. Nah, kan kalau misalnya tadi kan ada salah satu momen yang diceritain jadi most fun LO nih. Betul. Boleh nggak sih aku mau tahu momen lain nih, apa sih yang berkesan gitu selama menjadi LO? Boleh diceritain momen apa gitu yang berkesan? Jadi kalau ditanya yang paling berkesan, semuanya berkesan karena dari awal sampai akhir itu aku tuh sangat excited dan sangat enjoy karena itu pengalaman yang baru menjadi liaison officer peserta mahasiswa luar negeri gitu kan. Itu memang dari awal tuh udah excited banget gitu, dan dari hari pertama yang kayak pembukaan terus membatik dan juga kayak jalan-jalan itu memang semuanya berkesan gitu, jalan-jalan ke daerah Batu, outbound sama mereka, terus bisa bonding sama mereka dan juga melihat mereka berkompetisi juga di code tahun lalu, dan juga saat mereka itu diskusi bersama juri-juri itu juga sangat new experience lah gitu, karena sebelumnya aku belum pernah ngelihat acara perlombaan yang internasional itu bagaimana. Dan juga yang pastinya yang jadi nilai jual utama Faceit ini Pak, pastinya ke Bromo itu juga experience baru. Iya, memang bukan yang pertama kali ke Bromo, tapi ini pertama kalinya menjadi tour guide lah gitu istilahnya, betul, ke Bromo. Jadi bukan hanya kita harus menikmati doang, tapi kita harus ngejaga mereka biar nggak kemana-mana, biar tetap aman. Itu adalah experience yang baru juga gitu, pertama kali jadi tour guide untuk ke Bromo gitu. Itu untuk experience yang aku dapetin.
Oke, seru banget ya. Ada outbound-nya, ada lombanya, ada jalan-jalan ke Bromo. Jadi juru kuncinya. Tour guide nih. Tour guide. Iya. Seru banget, seru. Seru-seru. Nah, kalau dari kamu pribadi nih, manfaat selain jalan-jalan, outbound itu bagi mahasiswa Filkom itu apa? Mungkin kamu bisa kasih tahu nih ke teman-teman Filkom supaya tahun depannya mungkin bisa jadi penerus kamu nih sebagai koordinator Oke, LO. jadi waduh, boleh banget tuh. Jadi untuk manfaat utamanya yang pastinya itu meningkatkan kemampuan berbahasa gitu. Karena kan mahasiswa memang sudah dituntut untuk bisa berbahasa asing, apalagi bahasa Inggris karena itu nanti tuntutan di kerja juga ya Pak. Ya. Harus bisa berbahasa asing minimal bahasa Inggris. Bahkan dituntut lebih dari bahasa Inggris gitu. Bahasa kedua, bahasa ketiganya harus ada lagi gitu kan. Nah, salah satu cara kita untuk belajar berbahasa asing pastinya berkomunikasi dengan native speaker. Nah, itu adalah salah satu alasan utama untuk mahasiswa Filkom gitu ya. Mungkin yang udah jago nih bahasa Inggrisnya, tapi belum pernah berkomunikasi langsung dengan native speaker. Nah, itu disinilah wadah yang tepat di Faceit ini untuk langsung berkomunikasi dan langsung actionnya gimana sih gitu untuk bisa berbahasa asing dan juga bisa mengarahkan gitu. Karena kan biasanya belajar bahasa Inggris kan kayak conversational doang. Nah, ini kan kita lebih ke arah educational gitu. Bagaimana kita bisa berbahasa asing untuk saling bertukar ilmu dan juga yang pastinya bagaimana berbahasa asing bisa mengarahkan mereka gitu ke arah kayak harus bisa mengatur mereka dengan menggunakan bahasa asing itu kan challenge sendiri. Nah, itu adalah salah satu nilai utama dari kegiatan ini pastinya gitu. Jadi kita bisa belajar bahasa Inggris, Betul. bisa nambah relasi juga Betul, ya. nambah relasi itu pasti. Insightful banget sih buat. Betul. Oke, jadi tadi luar biasa banget sih insightful tentang Faceit, kegiatannya, temanya, terus pengalaman-pengalaman dari Kak George, dari Pak Ali juga. Nah, mungkin dari sini kita bisa makin tahu nih kalau Faceit itu bukan hanya tentang belajar akademik, tapi kita juga belajar tentang tren-tren kekinian terutama AI, tambah lagi AI plus tools lagi tahun ini. Terus juga membangun relasi global dari budaya. Terus tadi kita juga tahu nih kayak perbedaan norma-norma dari berbagai negara sama perbedaan kita. Nah, mungkin kalau dari Kak George sendiri atau dari Pak Ali juga boleh, bagaimana sih pesan atau kesan yang untuk menarik mahasiswa-mahasiswa dari internasional atau dari Filkom sendiri nih buat tetap terus berkontribusi dalam Faceit di tahun-tahun selanjutnya. Mungkin saya dulu ya Pak izin. Nanti Bapak penutupnya. Jadi iya betul. Untuk kesan pesannya, kesannya itu tadi ya udah banyak cerita terkait dapat experience baru, mengenal norma-norma baru, terus beradaptasi dengan norma mereka supaya tetap bisa mengarahkan di norma kita gitu kan. Dan juga belajar bahasa Inggris, terus langsung terjun ke lapangan untuk belajar bahasa Inggris, terus banyak banget kayak cultural experience, membatik ke Bromo, ke kayu tangan dan segala macam. Nah, itu adalah kesan yang pastinya mahasiswa butuhkan gitu kan. Di sela-sela kesibukannya pasti butuh refreshing. Nah, itu kan ini bisa jadi ajang refreshing juga. Nah, tapi untuk kesan utamanya pasti yang belajar bahasa Inggris itu, bagaimana kita bisa langsung terjun ke lapangan. Nah, untuk pesannya untuk teman-teman yang sedang mencari wadah gitu, wadah international exposure dan juga mahasiswa Filkom pastinya itu bisa banget join Faceit karena yang pastinya gratis dan semua biaya kalian itu bakal ditanggung oleh panitia. Aduh, enak Iya, banget. Wow. panitia. Kan saya. Panitia. banget ya. Welcome. Filkom dan apa ya? Jangan sia-siakan lah waktu kalian di fakultas ini, di UB ini dengan pulang kuliah, pulang kupu-kupu doang itu jangan sampai gitu. Kalau bisa ambil semua kesempatan yang bisa kalian dapatkan di Filkom. Nah, salah satunya di Faceit ini gitu, karena ya itu tadi gitu, kita bisa belajar hal-hal baru dan juga bisa mendapatkan international exposure, bahkan mungkin bisa berkesempatan untuk diundang ke
universitasnya mereka ya Pak gitu. Pasti itu ada kesempatannya gitu. Jadi memang itu pesan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang membutuhkan wadah tapi belum tahu nih wadahnya mau kemana. Nah, Face It ini adalah salah satu jawaban yang bisa kalian cari gitu. Mungkin dari Pak Ali, Pak. Ya, sebenarnya sudah disampaikan semua. Oke, jadi kalau dari saya, yang pertama memang ya dalam membuat kegiatan yang pasti perlu dukungan dari banyak pihak ya. Ya, dan alhamdulillah sampai saat ini Face It ini bisa berlangsung alhamdulillah sampai tahun kedua ya. Ini juga berkat dukungan dari banyak pihak ya. Yang pertama yang pasti dari mahasiswa ya, dari LO, kemudian dari dosen dan tendik yang menjadi panitia Face It itu sendiri, dan juga dukungan dari Filkom itu sendiri ya, mungkin dari dekanat seperti itu ya. Karena memang kami tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak itu, kami dari ILO Filkom tidak mungkin bisa melaksanakan itu semuanya. Jadi kalau kami harapannya adalah yang pertama, mudah-mudahan dukungan itu terus ada. Jadi sehingga Face It ini jadi kegiatan tahunannya Filkom. Ya, kalau di Filkom kan kita punya kegiatan tahunan, misal konferensi ya, SIHET sama iCommit ya. Nah, mudah-mudahan Face It ini bisa jadi salah satu agenda tahunannya Filkom, di mana mitra-mitra itu juga sudah tahu gitu kalau tiap tahun kita bakal ada kegiatan itu, jadi mereka juga sudah siap. Nah, seperti contoh tahun ini, saya merasa lebih mudah saya mendapatkan peserta. Tahun lalu itu ya karena pertama kali, mungkin saya bisa katakan kayak berdarah-darah gitu ya. Saya ngirim email itu lebih dari ke 100 universitas agar mereka mau mengirimkan mahasiswanya ke sini. Nah, ya alhamdulillah dapatnya lumayan gitu ya. Nah, tapi tahun ini saya bahkan bisa dikatakan kayak agak ini ya, karena kita ada pembatasan ya, nggak bisa menerima semuanya ya. Jadi saya juga agak ngerem kadang kayak gitu. Saya tetap melakukan promosi dan sebagainya, tapi kadang agak ngerem kayak gitu, nggak sebanter tahun lalu. Karena takutnya kalau kebanyakan nanti bingung juga. Jadi kalau menolak terlalu banyak itu juga takutnya nggak enak kayak gitu. Jadi menurut saya kita sudah kayak kalau kita menjalankan roda kita awal-awal mungkin agak susah ya, agak berat. Nah, kalau udah jalan kan gampang ya. Nah, mudah-mudahan sekarang kita bisa jaga momentumnya biar Face It ini selalu ada. Nah, akan tetapi yang kita lakukan ini pastinya nggak perfect ya. Pasti ada banyak kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi kami perlu masukan juga dari semua pihak ya, dari pihak dosen, tendik gitu ya, dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas ya, dari mahasiswa Filkom, dari mahasiswa yang ikut semuanya ya. Jadi masukan-masukan itu yang akan kami jadikan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Dan mungkin yang terakhir adalah ini pesan untuk mahasiswa Filkom ya, terutama ya. Salah satu tujuan kami mengadakan ini adalah untuk mahasiswa Filkom itu sendiri ya. Yang pertama, seperti yang dikatakan George, ini bisa jadi wadah bagi mahasiswa Filkom yang ingin mengekspresikan dirinya gitu ya, pengen ya kayak dikatakan George tadi, kita latihan bahasa Inggris itu ya. Saya itu ya dari dulu bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu ya, tapi setelah saya kebetulan kuliah di luar gitu ya, terpaksa untuk ngomong pakai bahasa Inggris tiap hari sama orang asing gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, ini ada kesempatan, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya, mahasiswa ke luar negerinya yang kesini kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang kedua adalah kalian juga bisa untuk memberikan masukan kepada kami, apalagi yang bisa dimaksimalkan oleh mahasiswa Filkom dari acara Face It ini, sehingga bisa mendatangkan lebih banyak manfaat, lebih banyak kesempatan lagi bagi mahasiswa Filkom, terutama untuk international exposure tadi. Gitu kalau menurut saya. Oke, kayaknya tadi itu merupakan pertanyaan penutup juga nih dari ke podcast kali ini. Tapi
Tunggu, kayaknya sebelum penutupan nih kita Ada apa mau minta satu kata buat Fest It 2024 nih Pak. Dan 2024 atau 2025? 2024 dulu Karena kan 2025 oke. masih berjalan nih. Iya. Jadi 2024 nih kayak satu kata aja Iya. yang mewakilkan pengalaman tersebut. Betul Dari banget. Pak Ali dan Dulu. George. Pak Ali dulu mungkin. Saya dulu. Bapak dulu aja. Bapak dulu boleh Oke, silakan. Satu kata nih iya. Pak. Apa ya satu kata ya? Oke, kalau mungkin ini ya, apa namanya, sesuai dengan nama dari koordinator LO tahun ini ya. Jadi Fest It 2024 itu Jos. Oke. Jos nih kata Pak Ali. Jos dari Fest It 2024. Kalau dari George sendiri? Kalau karena tahun lalu itu dari segi mahasiswanya juga konsepnya baru banget Pak, dan mungkin dari panitia dosennya juga hal yang baru, mungkin tahun 2024 itu fresh. Iya. Oke, Iya. fresh dan Jos nih ya. Iya. Oke, semoga tahun 2025 bisa lebih jauh. Lebih baik lagi. Iya. Amin. Nah, mungkin kita mau ngucapin makasih banyak ke Pak Ali dan juga Kak George nih udah mau mampir ke Code and Coffee kali ini. Semoga Fest It 2025 bisa berjalan dengan lancar dan acaranya sukses. Amin. Sukses besar. Amin. Pasti gacor banget pokoknya. Amin. Oke, dan pastinya bisa dikenal lebih luas lagi nanti bisa mahasiswa Filkom juga pada tahu. Mungkin sekian ya episode Code and Coffee kali ini. Saya Maulidia. Dan saya Gania. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.